Bu, Assalamualaikum. Tes, 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 tes. Bismillah, Bismillah. Baterainya habis, Bun. Iya, di sana ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sering kita dengar bahwasannya tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan condongkan hatinya kepada keimanan. Dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, hamba tersebut dipalingkan dari keimanan. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan faka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah inginkan dia hidayah, Allah berikan dia hidayah, maka Allah condongkan hatinya kepada keimanan. Barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit dan berat untuk menerima ilmu agama. Kita bisa deteksi kita itu kalau kajian, kalau ibadah, hati tambah tenang atau hati tambah jauh. Berarti Allah inginkan kita kebaikan. Karena cirinya itu, man yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia hidayah dan kebaikan, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, untuk amal soleh, untuk kebaikan. Tapi kalau orang yang Allah inginkan bagi dia kejelekan, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya sempit, berat. Disuruh ikut kajian, berat.
disuruh ibadah males, disuruh amal soleh nggak suka, disuruh maksiat demen. Ya, itu tandanya berarti dia dibiarkan oleh Allah untuk menuju kepada kerugian. Semua orang yang Allah berikan kebaikan berupa keimanan, itu adalah ciri orang yang Allah cintai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan," atau barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan, Allah fakihkan, Allah pahamkan dia ilmu agama. Kasihan lagi ada orang 60 tahun hidup tapi nggak ngerti tujuan hidup. Dia nggak tahu untuk apa hidup dia, padahal udah 60 tahun hidupnya. Dia kira hidupnya hanya untuk balapan. Balapan cari yang paling banyak, balapan yang paling hebat, balapan yang paling sukses. Padahal hidup ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mudahkan kita untuk ketakwaan, maka itu kebaikan. Tapi syaitan tidak suka kalau melihat kita takwa, melihat kita baik. Syaitan nggak suka. Maka syaitan selalu menghembuskan dan meniupkan ke dalam telinga sesuatu yang mengganggu iman kita. Ya, sesuatu yang mengganggu ketakwaan kita. Silahkan. Kita sampai mana pelajarannya? Sampai kepada pembahasan wali-wali Allah kemarin, benar? Sekarang wali-wali Allah itu kita udah bawakan dalilnya dalam Al-Quran juga di dalam hadis. Nah, ini sekarang kita poin yang kedua dari pasal dalilnya. Kemarin dalil Quran, sekarang masuk dalil hadis tentang wali-wali Allah. Jadi, benar? Halaman berapa di bukunya? Iya. Kita bahas ini. Jadi keyakinan kita ada yang namanya wali-wali Allah. Allah mencintai mereka, tapi kecintaan Allah kepada mereka, itu Allah khususkan mereka menjadi hamba-hamba yang khusus. Kekhususan yang Allah berikan kepada mereka, tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Kita sudah bahas dalil-dalil Qur'annya kemarin. Ayo kita bahas sekarang dalil hadisnya. Ikhbaru Rasulillahi an awliya'illahi wa karamatih. Kabar dari Allah tentang wali-wali Allah dan karomahnya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah bersabda atau Allah berkata, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu biharbi." Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, aku telah izinkan mereka untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidak ada yang mata qarraba, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling kucintai dibanding dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib. Jadi amalan wajib itu adalah amalan yang paling Allah cintai, makanya diwajibkan oleh Allah. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, jangan sibuk dulu dengan yang sunnah, tapi yang wajib terbengkalai, nggak boleh. Perbaiki dulu yang wajibnya, nanti yang sunnahnya menyempurnakan. Sholat subuh 2 rakaat itu wajib. Lebih Allah cintai dibanding sholat malam penuh, 1 malam penuh. Dia sholat 1 malam penuh, tapi subuhnya nggak sholat. Bener apa salah? Padahal sholat malamnya 24 rakaat.
tapi subuhnya nggak sholat, ya salah. Kenapa subuh Allah wajibkan? Karena Allah cintai. Sehingga Allah wajibkan. Kalau kita mau lihat kepada level yang paling tinggi, amalan yang paling Allah cintai, dia adalah amalan yang berada di rukun Islam. Amalan yang ada di rukun Islam. Jadi kalau kita amalan rukun Islam apa aja, Ibu? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, haji ke Baitullah. Ini amalan yang paling Allah cintai, maka Allah masukkan ke dalam rukun Islam. Jadi kalau kita mau beramal, amal ini menjadi prioritas. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku lebih kucintai dibanding dia beramal dengan yang telah kuwajibkan. Jadi kalau dia sudah mengerjakan diwajibkan, Allah mencintai dia. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya binawafil atau hibbu. Tapi jika dia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, maka aku akan mencintai dia. Ini ingin menjelaskan poin tentang wali Allah. Maaf. Sekarang banyak orang ngaku wali Allah, tapi kita nggak punya standar siapa itu wali. Kita orang Islam mengaku ada wali Allah. Ada nggak wali dari perempuan? Ada nggak? Siapa contohnya? Maryam. Siapa lagi contoh wali Allah dari perempuan? Hah? Asiyah, istrinya Fir'aun. Lingkungannya betul-betul berat, tapi dia tetap bisa istiqomah di tengah lingkungan yang berat. Suaminya, bahkan pengikut suaminya. Dia cuma berdua dengan Musa. Musa dididik dari kecil sama Asiyah. Tapi Musa dalam keimanan, itu wali Allah itu. Perempuan wali Allah seperti itu. Contoh juga perempuan wali Allah adalah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Semua orang masih mengatakan Rasulullah pendusta. Asiyah, istrinya Fir'aun, Asiyah. Ya. Semua orang masih mengatakan Rasulullah pendusta. Khadijah sendiri bilang, kamu itu orang baik. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kamu. Tuhan pasti akan menjagamu. Dia kasih selimut suaminya dan dia tidurkan suami. Khadijah. Ketika semua orang nggak ada yang percaya Rasulullah SAW. Nah, kita di sini ingin membahas dari akidah kita ada yang namanya wali Allah. Benar. Tetapi kata Allah dalam hadits qudsi ini, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepada dia. Maksudnya Allah murka kepada dia. Lalu siapa wali itu? Dia yang selalu mengerjakan perkara yang wajib untuk mendekatkan diri kepadaku. Ini kriteria pertama nih. Jadi kriteria pertama yang namanya wali pasti mengerjakan perkara yang wajib. Sederhana sebenarnya. Jadi kalau orang ada mengaku wali tapi nggak sholat, maaf, bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis ini mengatakan yang namanya wali itu mimaftaratu alaih. Dia mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan. Dulu ada di Bogor, mengaku wali Allah juga, anaknya juga wali, tapi dia perempuan. Kok orang bisa ketipu, Ustadz? Bisa terpengaruh dengan dia, Ustadz? Karena berukuran tentang wali bukan berdasarkan hadis. Yang penting hebat, bisa ngobatin, bisa terbang, bisa ngilang gitu kan. Apalagi kalau lagi dipinjam duit, habis itu hilang. Bener-bener. Jadi karena nggak punya ukuran yang jelas mengukur wali, pokoknya siapa aja yang hebat di luar kemampuan adalah wali, ketipu. Kita nggak kayak begitu. Patokan kita pertama kali adalah apakah dia mengerjakan yang Allah wajibkan. Karena
Kalau kita hanya melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, bisa ngobatin, bisa terbang, bisa apalagi, ya, bisa ngilang, nanti akan datang di akhir. Siapa yang datang nanti? Dajjal. Dajjal bukan lagi ngobatin. Dajjal hidupin orang mati. Kalau kita patokannya cuman yang bisa nyembuhin, bisa ketipu sama Dajjal. Tapi kata Rasulullah di sini siapa? Wali Allah itu pertama, dia selalu mengerjakan yang Allah wajibkan. Tadi rukun Islam dia kerjain. Jangan sampai kita ketemu orang, ayo haji, kamu aja yang haji, saya mah tiap Jumat pergi ke Ka'bah. Kalau kita nggak punya ukuran yang benar tentang kewalian, kita percaya. Wah iya, hebat nih. Dia hebat. Enggak. Yang namanya haji, Nabi saja pergi ke Ka'bah. Dia naik onta, dia pergi, dia ke Arafah, dia ke Musdalifah. Wali Allah yang paling hebat, Nabi. Nggak ada yang paling lebih hebat karena dia bukan lagi wali, di atasnya wali. Nabi Allah. Lalu apalagi amalannya wali? La yazalu abdi yataqarraba ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan dia selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan tambahan. Bukan yang wajib aja. Yang tambahan dia bisa lakukan, dia lakukan. Zikir pagi petang, sholat, sedekah, baca Quran. Apa saja yang dia bisa lakukan. Karena semua orang kemampuan beda-beda. Nggak semua sama. Ada orang yang mampu sholat malam. Ada orang yang mampu puasa. Tapi sholat malamnya mungkin agak kurang. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hampir semua pintu kebaikan dia mampu. Puasa, dia mampu. Sampai dalam sebuah riwayat, sarungnya suka melorot gara-gara kurus sering puasa. Kalau kita, celananya nggak muat gara-gara ya paling enggak mencintai orang soleh, Ustaz. Ya alhamdulillah. Bahkan sedekah Abu Bakar pernah sedekah semua harta. Ya subhanallah. Itu dia izin sama istri enggak kira-kira ya? Sedekah semua hartanya ya? Hah? Pasti nggak mungkin dia menghilangkan hak istrinya. Kan sedekah itu sunnah, ya tidak? Memberikan ke istri itu apa? Wajib. Dia ingin mengerjakan yang sunnah, pasti izin sama istri. Tapi masalahnya, istrinya ngizinin semua hartanya disedekahin. Berarti juga istri dia luar biasa. Di situ ada ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Pantesan Aisyah juga jadi orang yang luar biasa. Lalu dikatakan, idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya. Jadi sebab cinta Allah kepada kita, karena kita mengerjakan yang wajib dan menambah yang sunnah. Ya, kita saja manusia ini kita. Dan Allah lebih mulia, lebih tinggi, lebih suci. Tidak akan mungkin Allah seperti makhluknya. Kita, kalau ada anak kita, ya secara tabiat, anak yang satu nurut, perhatian sama kita. Nggak mau ngeliat kita capek, pasti dia akan bantu kita. Anak yang satu, jangankan nurut, dikasih tahu nggak denger, nyusahin kita. Secara tabiat hati, condong hatinya yang kemana? Pasti yang nurut. Allah punya hamba, punya makhluk. Ada yang nurut, yang patuh, yang taat, siang malam ingat Allah, dia angkat tangan minta sama Allah. Yang satu, hambanya mau berpaling dari Allah, melanggar perintah Allah, bahkan membangkang kepada Allah. Apakah adil kalau Allah samakan tempatnya di surga nanti? Nggak adil. Apakah adil kalau yang satu minta dikasih sama? Nggak adil. Maka hamba yang Allah cintai karena dia taat sama Allah, Allah kasih spesial ini. Spesial doanya, spesial amalnya, spesial hidupnya. Maka dikatakan, idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih.
Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar. Allah akan menjadi apa? Pendengarannya. Nanti kita jelaskan. Maksudnya gimana saat Allah pendengarannya? Kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dengannya dia melangkah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Tadi tangannya yang dia berbuat, kakinya yang melangkah. Jadi ini Allah khususkan dia. Pendengarannya, penglihatannya, perbuatannya, kakinya, langkahnya dibimbing sama Allah. Apa maksudnya Allah jadi pendengaran dia? Dia mendengar sesuatu yang Allah suka. Yang Allah nggak suka, dia pun jadi nggak suka. Itu maksudnya. Jadi, dia pendengarannya, penglihatannya, perbuatannya, semua dibimbing sama Allah. Bagaimana cara Allah membimbing dia? Bagaimana Allah membimbing dia? Sehingga, coba, Allah akan bimbing pendengarannya, dia mendengar sesuatu yang Allah cintai. Allah tumbuhkan di hati dia mendengar sesuatu yang Allah cintai. Allah tumbuhkan di hati dia tidak suka dan tidak nyaman mendengar sesuatu yang Allah tidak sukai. Sehingga ketidaksukaan di dalam hati tadi dan kesukaan dalam ketaatan tadi melahirkan amal soleh untuk dia. Jadi ada orang yang hatinya Allah cintakan kepada kebaikan dan Allah palingkan dari kejelekan. Asalnya dari telinga. Ketika ada orang gibah, tambah seru apa tambah malas? Kalau tambah seru, berarti suka mendengar yang Allah tidak sukai. Maaf, melihat sesuatu yang mungkin berhubungan dengan syahwat dan birahi, tambah seneng atau tambah malas? Takut. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, mendengar itu tambah suka, melihat itu tambah suka. Kesukaan dengan melihat mengantarkan angan-angan perbuatan ingin melakukan. Lalu ketidaksukaan mendengar tadi, kalau dia nggak suka dengar, kira-kira apa yang dia lakukan? Pergi, mengantarkan dia terjaga dari kejelekan. Jadi Allah menjadi pendengarannya berarti Allah tumbuhkan di hati dia hidayah dan taufik supaya dia mendengar yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Ini kita mungkin bisa kasih tahu anak kita, nak, kamu jangan lihat yang ini, jangan dengar yang ini. Tapi yang menumbuhkan hati dia suka dan tidak suka siapa? Allah. Bagaimana supaya Allah tumbuhkan di hati dia suka kepada taatan dan benci kepada kemaksiatan? Kerjakan yang wajib ditambah sedikit yang sunnah. Maka itu jangan pernah bosan-bosan wasiat sama anak sholat. Kenapa ibu? Karena itu perkara yang paling wajib. Karena dalam hadis ini, kalau dia sudah mengerjakan yang Allah wajibkan, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Dia nggak suka tuh nentak dengan teman-teman yang ngomongannya kotor. Jiwa dia sendiri yang menolak. Dia nggak suka tuh melihat teman-teman yang melakukan kejelekan. Akhirnya dia menjauh dari orang-orang jelek. Yang menumbuhkan di hati dia siapa? Allah. Kenapa Allah tumbuhkan di hati dia? Dia mengerjakan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, di dalam surat وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Allah akan menumbuhkan di hati kalian cinta kepada keimanan. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah yang akan menumbuhkan di hati kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, bahkan iman itu diindahkan dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang menumbuhkan di dalam hati kalian benci kepada kekufuran dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Orang yang kayak beginilah yang Allah rasyid, Allah bimbing. Fadlum minallahi wa ni'mah. Ini kebaikan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, itu surat ya. Sebentar, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7 kalau tidak salah. Al-Hujurat ayat 7. Ini ciri orang itu Allah cintai dan Allah lindungi dia. Kita masih pembahasan tentang wali-wali Allah ya. Nah, Al-Hujurat ayat 7. Awal ayatnya adalah i'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Ayat 7. Dan Allah indahkan keimanan itu di dalam hati kalian. Dan Allah bencikan kepada kalian kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Hadiah kepada orang yang Allah cintai, Allah tumbuhkan di hatinya cinta kepada iman, dan Allah tumbuhkan hatinya benci kepada kemaksiatan. Gak betah dia. Karena Allah ingin menjaga dia. Coba kalau ada orang yang betahnya kepada kemaksiatan, maaf, ketemu orang jilbaban yang jilbabnya gede, kalau kagetnya bilang astagfirullah, dia nggak suka. Ah, ini mah kelebihan, kata dia. Tapi begitu ada orang yang maksiat, yang dosa, ucapannya kotor, dia malah merasa klop dan cocok. Allah. Berarti arah hidupnya udah kejelas tuh mau kemana dia. Dia nggak sadar sedikit demi sedikit, dia terpengaruh, akhirnya dia jauh dari Allah. Kalau ada orang yang Allah cintai, Allah senangkan dengan iman, Allah senangkan dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, kita lanjut hadisnya lagi ya. Hadis tentang wali-wali Allah tadi. Wala in sa'alani la'utiyannahu, wala in ista'adani la'uidzannahu. Kalau dia minta samaku, pasti kukabulkan, kata Allah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan lindungi. Kenapa Allah khususkan permintaan dia? Karena dia telah mengkhususkan Allah dalam hatinya. Kita mau nggak permintaan kita menjadi spesial di sisi Allah? Maka spesialkan Allah dalam diri kita. Kita mau permintaan kita spesial langsung dikabulkan, tapi permintaan Allah entar dulu Tapi kewajiban Allah, aduh lagi malas. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Respon Allah kepada kita sesuai respon kita kepada perintah Allah. Adil nggak? Bahkan terkadang Allah banyak maafnya sama kita. Tapi kita banyak nuntutnya, subhanallah. Ya Allah, kok nggak dikasih-kasih sih? Allah yang dikesalahin, bukan diri dia yang disalahin, diperbaikin dulu. Allah yang disalahin. Kalau Allah nggak kasih, yang salah Allah atau yang salah kita? Serius ini, yang salah siapa? Ya Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita taat patuh sama Allah, di dalam hadis dikatakan, kalau dia minta, aku akan kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Allah sesuai dengan perasaan hambanya. Prasangka hambanya. Iya. Dalam riwayat lain, inni law athiru li awliya'i kama yu'thirul laythul harb.
Inna min ibadallah. Ini dalil yang berikutnya tentang adanya wali-wali Allah. Jadi hadis yang pertama tadi menunjukkan kriteria wali Allah, mengerjakan yang wajib dan menambah yang sunnah. Semakin tinggi kewajiban yang dia kerjakan dan semakin sempurna, ditambah lagi perkara sunnah semakin banyak, semakin spesial dia di sisi Allah. Berarti kita sebenarnya punya kesempatan jadi wali-wali Allah. Tapi jangan berharap, oh wali itu berarti harus bisa harus bisa nyembuhin orang. Enggak. Kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah salah satu tanda bukti Allah melindungi kita. Ya tidak? Itu sudah. Jadi yang namanya wali itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu berarti Allah selalu jaga dia dalam perbuatan yang selalu Allah cintai. Dalam hadis lain, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah tunaikan sumpahnya. Ada hamba-hamba yang kayak begini. Dalam sebuah riwayat dikatakan lagi, rubba rajul, bisa jadi kau melihat orang yang pakaiannya kumuh, orang yang penampilannya miskin, tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, la barra, Allah akan buktikan dan Allah akan tunaikan sumpahnya. Dalam kisah yang sering kita dengar, kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat Nabi. Dia cuman seorang anak yatim, penggembala kambing yang sakit kulit. Kemudian dia sembuh, tapi Umar selalu mencari dia agar Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa amalan yang paling menonjol dari Uwais? Birru walidain, bakti sama orang tuanya. Gak ada amalan yang paling dibanggakan Uwais Al-Qarni. Sholatnya biasa, dia ngerjain sholat. Bahkan dikatakan para ulama, dia bukan ulama hadis. Bukan ulama hadis dia. Ada ulama hadis di zaman itu yang banyak ilmunya, hafal hadis banyak. Tapi yang disebutkan Rasulullah Uwais Al-Qarni, dia cuma seorang pemuda biasa yang punya seorang ibu dan dia penggembala. Tapi ternyata kalau dia berdoa, doa dia tidak pernah Allah tolak. Itu wali bukan? Wali. Itu wali Allah. Jadi wali itu benar-benar ada. Tapi yang dimaksud wali adalah orang-orang yang betul-betul menspesialkan Allah dalam hidupnya. Tidak boleh yang namanya wali itu menampakkan dan terang-terangan berbuat dosa. Nggak boleh. Itu bukan wali namanya. Tidak boleh wali itu meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Itu bukan wali namanya. Walaupun dia bisa terbang. Jangan. Bukan wali namanya. Iya? Hah? Iya. Namanya bukan wali. Mau dibilang orang pintar terserah. Yang penting bukan wali. Hadis yang lain. Kanat imra'atun turji' waladaha. Fara'at rajulan ala farasin farih. Suatu hari, ini kisah juga nih. Rasul mengkisahkan ada suatu hari perempuan sedang menyusui anaknya. Tiba-tiba lewat di depan dia seorang laki-laki yang gagah mengendarai kuda seperti pasukan perang yang hebat. Faqalat, ibu yang sedang nyusuin anak ini berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti orang tadi. Tiba-tiba anak itu menoleh kepada ibunya. Dan dia melepaskan susuannya mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti orang itu. Padahal anaknya masih susuan. Ibunya kaget. Fanataqa radi karamatan lil waladi walidih. Ini karamah dari Allah untuk anaknya. Ini ada terjadi begini. Ya orang tuanya nggak tahu. Dikirainnya itu hebat. Padahal anak itu diberikan wahyu oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Sama seperti kisah Juraij bersama ibunya. Juraij bersama ibunya. Suatu hari ibunya, ini penting nih. Juraij ini ahlul ibadah ya. Juraij ini ahlul ibadah, ibadahnya getol. Ya Allah, ampuni kita. Suatu hari ketika dia sedang ibadah, ibunya manggil dia tetap sibuk dalam ibadah.
Ibunya emosi. Sampai ibunya ngedoain si Juret, ahlul ibadah ini, ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat perempuan-perempuan pelacur. Kedoain tuh, padahal ini ahlul ibadah nih. Maka apa yang terjadi kepada Juret? Suatu hari Juret dituduh ada seorang perempuan jahat, hamil. Ketika dia hamil, ditanya perempuan ini, siapa yang menghamilkan engkau? Dia langsung bilang, yang menghamilkan saya Jurej, alul ibadah itu. Sampai orang kampung semua datang ke tempat ibadahnya Jurej, dihancurin tuh ibadahnya Jurej. Kau pura-pura ibadah tapi kau hamilkan perempuan ini. Jurej bersumpah, aku nggak menghamilkan dia. Tapi semua mengatakan perempuan ini bilang kau yang menghamilkan. Sampai lahirlah anak dari perempuan itu. Maka Jurej pegang anak ini, wahai anak, ceritakan siapa bapakmu. Akhirnya anak ini bilang, bapakku adalah seorang penggembala kambing. Juret langsung ingat doa ibunya. Ibuku pernah mendoakan aku, jangan aku mati sampai aku bertemu dengan perempuan pelacur. Ternyata ini perempuan. Ya Allah, astagfirullah. Ini Juret ahlul ibadah, didoain ibunya. Doanya mustajab. Gimana kita yang ibadahnya bolong-bolong, didoain orang tua kejelekan, selesai kita. Selesai, habis hidup kita. Maka itu juga ibu semarah-marahnya jaga lisan. Jangan. Pernah nih tetangga saya kejadian. Marah nih ibunya. Karena nih anaknya anak-anak sekarang lah ya. Naik motor ke sana kemari, ikut balapan, ngebut, pulang bensin habis, pulang ke rumah, minta duit lagi. Nggak dikasih duit, ngamuk sama ibunya. Sampai ibunya doain, maut aja kamu sekalian. Pakai bahasa Sunda. Maut aja kamu sekalian. Pergi itu anak naik motor sambil ngebut, ngamuk sama mamanya. 1 jam berikutnya dia pulang jadi jenazah. Ibunya teriak-teriak. Lisan dia udah lewat. Bilang maut, benar maut tuh anak. Nah, ilah. Ini, tapi di sini alhamdulillah Juret itu wali. Ini anak dielus sama Juret. Nak, cerita siapa yang hamilin, siapa bapakmu? Kata si anak ini penggembala kambing. Tapi yang kita maksud di sini, kisah Juret ini adalah hadis yang benar. Sampai seorang bayi berbicara tentang kebenaran. Lah, ini juga dalil bahwasannya orang tua kalau doa mustajab. Jadi jangan pernah jadi orang tua yang putus asa. Ustaz, saya nggak bisa ngasih tahu anak saya. Kamu punya doa. Saya kalau ngasih tahu anak saya suara lebih besar, Ustaz. Kamu punya Allah. Allah kasih modal bagi orang tua, satu modalnya yang lebih besar, lebih mahal, lebih baik dari segalanya. Doa yang mustajab. Kalau sampai orang tua, apalagi ibu, udah frustasi dalam doa, siapa yang mau doain anak kita? Nggak ada. Siapa yang mau doain dia? Kalau ibunya udah ngenelantarin dia, udah sabodo amat sama dia, udah bodo amat dah. Siapa yang akan menjaga dia kebaikan? Maka ibu itu punya sebuah kelebihan. Salah satu dakwatun la turad. Kata Rasulullah SAW, 3 kelompok doanya tidak akan tertolak. Salah satunya al-walid lil waladi. Ibu untuk al-walid itu orang tua, untuk anaknya. Hadis berikutnya. Ya. Allahumma na'ami, hadis Jurayj tadi. Wa qala walad Jurayj lama tuhima bi anna walad al-baghi qala lil walad radi man abuk ra'i ghanam fanataqa radi karamatan li Jurayj. Allah jadikan bayi itu berbicara sebagai karamah untuk Jurayj. Kemudian hadis berikutnya tentang wali juga. Bukti tentang wali Allah, 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Nah, Ashabul Kahfi juga ini. Yang kalau dia bersembunyi di gua itu, pintu guanya tiba-tiba tertutup. Mereka bertiga berusaha membuka pintu gua tadi dengan mendorong. Sedikit pun tidak bergerak itu batu yang menutup pintu gua. Kalau mereka terus di sana, mereka akan mati. Kalau mereka berusaha menggeser, tidak bergeser itu batu. Akhirnya mereka bertiga saling sepakat, yuk doa sama Allah.
Yang satu berdoa. Ya, faraja hatta kharaja salimain karamatan fi qauli rahib. Apa? Yang satu berdoa, doanya apa? Ya Allah, aku dulu punya orang tua. Tidak kuberikan anakku dan istriku makan sampai orang tuaku makan. Suatu hari aku pulang dan kudapatkan orang tuaku sudah tidur dan anak-anak aku lapar. Maka ketika itu kuperintahkan anak-anakku tidur, jangan makan punya orang tuaku sampai paginya orang tuaku bangun, orang tuaku makan, baru kuizinkan anak-anakku makan. Ya Allah, kalau ini amal solehku, geserkanlah batu ini. Digeser batunya. Ternyata amalannya bakti sama orang tua. Yang kedua, orang yang diamanahkan kambing. Ketika kambing itu diamanahkan, lalu orang yang mengamanahkannya pergi. Nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngabarin, pokoknya ninggalin kambing aja. Setelah kambing ini banyak, jadi satu lembah penuh kambing, tiba-tiba dia datang, dia nagih punya dia, mana kambingku? Lalu katanya, ya Allah, kuserahkan semua kambing satu lembah itu dan dia tidak memberikan sedikit pun padaku. Kalau ini amalku amal soleh, maka bukakanlah pintu. Dibukakanlah pintu. Di sini dalil bahwasannya apa? Bahwasannya amanah itu juga amal soleh. Kalau kita diamanahin orang, apapun amanahnya jaga, itu amal soleh. Yang ketiga, orang yang meninggalkan zina. Dia cinta pada wanita dan betul-betul cinta kepada wanita. Waktu wanita ini butuh uang, dia kasih pinjam uang itu. Ternyata sengaja dia pinjamkan agar wanita ini nggak mampu mengembalikannya. Lalu dia tagih wanita ini. Kata wanita, aku nggak punya uang untuk membayarnya. Ya sudah, kalau begitu kau tidur saja samaku. Untuk membayarkan hutangnya. Begitu dia ingin melakukannya, si perempuan mengatakan kepada laki-laki tadi, takutlah kepada Allah, jangan kau masukkan cincin kecuali yang benar, kecuali yang halal. Lalu laki-laki ini takut kepada Allah, dia tinggalkan perempuan tadi, dan dia tinggalkan semua hutang perempuan tadi menjadi lunas. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau itu menjadi amal soleh, bukakanlah pintu dan batu ini. Terbukalah pintu batu. Di sini pun dalil, bisa meninggalkan yang haram, itu amal soleh. Teman ngajak apa biasanya nih? Nonton konser, wah, gak ada duit Ana bayarin. Gak mau anak ajak makan juga. Gak mau tempat duduk ke VIP. Waduh, goyang juga nama-nama Ustaz. Tempat duduk ke VIP. Dia ingat sama Allah, ya Allah, enggak nanti kalau Ana lagi di situ mati gimana coba? Oksigennya habis, Ana matinya di situ. Astagfirullah. Takut dia sama Allah. Dia tinggalkan kemaksiatan. Jadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang terbetik dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan, lalu kita tinggalkan kemaksiatan gara-gara ingin berharap pahala dari Allah, maka jadi amal soleh. Jadi amal soleh. Kemudian, di antara kisah para wali, Gulam, seorang pemuda yang melempar seekor dabah. Dabah itu hewan yang mengganggu di jalan. Ini tahu kisahnya ini? Saya rasa pasti tahu. Yang inilah anak laki-laki disuruh sama pamannya, bapaknya jaga api untuk orang penyembah api? Majus. Dia pokoknya disuruh jaga api Majusi. Setiap hari kerjaan dia ke tempel, ke candinya Majusi, menjaga api. Setiap dia mau pergi ke tempat penjagaan api, dia lihat satu tempat, di situ ada ahlul kitab yang sedang ngajarin agamanya. Dia ngajarin agamanya. Dia setiap mau pergi ke candinya, dia mampir dulu. Dia dengerin apa kata ahlul kitab. Lama-kelamaan, dia mulai yakin dan tahu apa yang diucapkan ahlul kitab. Tapi kata bapaknya, pokoknya kamu jangan pergi ke ahlul kitab itu. Kamu harus pergi ke candi dan jaga itu api. Sampai akhirnya suatu hari,
Si ahlul kitab ini mulai tua, menasihatkan kepada anak muda ini anak muda dia. Apa nasihatnya? Kalau aku meninggal, pergilah ke negeri fulan, di sana ada seorang yang ilmunya sama dengan ilmuku. Pergilah tuh anak ke sana. Masih juga dia belajar agama. Sampai suatu hari, dia di dalam kebimbangan, mau meninggalkan agamanya bapaknya atau dia ikut dengan ahlul kitab. Dalam kebimbangan ini, tiba-tiba ada seekor binatang ganas di jalan. Semua warga takut keluar gara-gara ada hewan buas ini. Dia mengambil batu. Dia cuman mengambil batu, dia doa, ya Allah, kalau memang yang benar itu adalah para ahlul kitab dan pendeta-pendeta ini benar, maka matikanlah hewan ini dengan lemparan batu ini. Dia lempar batunya, kena hewannya, langsung mati. Dia semakin yakin ternyata ahlul kitab itu benar. Ini kisahnya masih panjang, sampai akhirnya nanti dia mau dibunuh. Sampai dia dibunuh, akhirnya dia bilang, kumpulkan aku di keramaian orang, kalau kau mau bunuh aku, kau panggil nama Tuhanku, kau baru bisa bunuh aku. Nah, ini kisah juga dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Kisah tentang wali-wali Allah. Betul-betul ada orang-orang yang Allah khususkan tentang kewaliannya. Ya. Kemudian, poin yang ketiga, adapun yang diriwayatkan oleh para ulama, banyak sekali karomah-karomahnya. Di antara karomahnya Imam Bukhari. Ada yang tahu apa karomahnya Imam Bukhari? Imam Bukhari hafal jutaan hadis. Itu kan karomah itu. Imam Ahmad hafal jutaan hadis. Itu karomah itu. Di luar kemampuan keumuman orang bisa hafal jutaan hadis. Ya. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wali Allah. Tapi walinya dia, kelebihannya bukan dengan kelebihan-kelebihan tadi supranatural, bukan. Kelebihan dia adalah punya ilmu yang tidak mungkin bisa dilakukan orang biasa. Masih kecil udah hafal Quran, hafal hadis. Bahkan dia sudah apa? Sudah hafal semua masalah-masalah agama. Ya subhanallah. Itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dari Allah. Jadi ciri daripada karomah tadi, Allah berikan dia kekhususan, kekuatan dan kemampuan yang hampir kebanyakan orang tidak bisa, tetapi tetap menjaga agamanya di atas kebaikan. Itu karomah. Dari sini pula para ulama berkata, karomah itu nggak bisa dipelajarin karena itu pemberian Allah. Anak tadi yang bisa ngelempar hewan buas, coba suruh ajarin gimana ngelempar, nggak bisa, karena memang dia cuma doa sama Allah, ya Allah, kalau memang hewan ini, kalau memang si ahlu kitab itu benar, matikan hewan ini. Nah, jadi kalau yang bisa dipelajarin, ini salah satu cirinya, yang bisa dipelajarin sesuatu yang keluar dari kebiasaan dan bisa dipelajari, itu kemungkinan besar bukan karomah. Bisa dipelajarin api nggak tembus badan, itu pakai minyak-minyak tertentu, itu bukan wali itu. Iya, bisa jadi debus, ya, itu minta tolong dengan syaitan, nggak boleh kita begitu. Ya, tapi kita juga nggak boleh mengarang-arang kisah-kisah wali yang nggak benar, nggak boleh juga. Kalau nggak ada, ya nggak boleh, nggak bisa kita kisah-kisah wali. Orang sekarang kisah walinya apa? Katanya dia umroh ke Masjid Nabawi karena dia keturunan Nabi. Begitu dia umroh ke Masjid Nabawi, Nabi tahu cucunya datang, langsung Nabi keluar dari kuburan, cium tangan dia. Allah. Kita percaya sama wali, tapi kita nggak percaya sama Anda. Sama wali kita percaya, tapi sama cerita-cerita yang nggak benar, ya, yang terkadang bohong, itu kita nggak boleh percaya seperti itu. Kalau tadi yang saya ceritakan semuanya, itu kan datangnya dari hadis Rasulullah SAW yang menceritakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang-orang spesial di sisi Allah sehingga Allah jaga mereka.
Ada orang-orang seperti itu. Mungkin bisa jadi banyak zaman sekarang orang-orang soleh yang kita nggak kenal, tapi di sisi Allah, dia menjadi wali-wali Allah. Bisa jadi seperti itu. Banyak orang seperti ini. Iya. Di dalam riwayat lain, diriwayatkan bahwasannya malaikat pernah bersalam kepada Imran bin Husain. Ini sahabat. Sahabatnya siapa? Imran bin Husain. Juga Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dulu mereka pernah makan di dalam sebuah nampan, tapi kemudian bertasbih nampan tadi dan makanan tadi. Lagi makan, tasbih nampan dan makanannya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia mau makan. Kita jadi makan nggak kalau kayak begitu? Tapi para sahabat mendapatkan itu. Kemudian, hadis lain, Khubib atau Khubab, dia dulu pernah ditawan oleh orang musyrikin di Mekah. Tapi setiap dia ditawan, di depan dia selalu ada anggur. Padahal di Mekah ketika itu belum musim anggur dan nggak ada anggur. Itu sama seperti Maryam. Maryam binti Imran. Tapi sebenarnya wali-wali Allah itu, dia menjadi wali pun pasti ujiannya berat. Kemudian dalam riwayat lain dari Bara' bin Azib, dahulu Bara' bin Azib kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan sumpahnya dan terjadi apa yang dia sumpahkan. Sampai suatu hari di hari Qadasiyah, dia bersumpah kepada Allah agar kaum muslimin pasti menang. Ternyata Allah buktikan dengan sumpahnya itu kaum muslimin menang dari peperangan. Contoh lain ketika Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Ini kisahnya masyhur ini. Ketika dia jadi khalifah, Umar bin Khattab mengutus pasukannya untuk memerangi Romawi. Karena penakluk Romawi dan Persia adalah Umar bin Khattab. Ketika dia mengutus pasukannya ke Romawi atau ke Persia, Umar nggak ikut berangkat. Tapi dia memberikan pemimpinan kepada Sariyah namanya. Si Sariyah ini yang memimpin. Di hari Jumat, ketika Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat, tiba-tiba lihat di mata dia, di kepala mata dia, dia melihat pasukan yang sedang diutus ke Persia ini hampir kalah. Dan Umar melihat salah satu cara mereka menang, mereka naik ke gunung. Maka tiba-tiba di khutbah Jumat, Umar berkata, padahal waktu itu di Madinah, Umar berkata, "Ya Sariyah, naiklah jabal, gunung. Ya Sariyah, naiklah gunung." Yang khutbah Jumat, yang hadir di Madinah, bingung. Kok khutbah Jumat tiba-tiba ngomong, "Ya Sariyah, naiklah gunung." Ternyata pasukan yang ada di Persia, di sekitar Irak, dengar suara Umar yang di Madinah. Sampai mereka naik ke atas gunung, sehingga mereka menang. Ketika selesai khutbah, Umar ditanya sama yang di Madinah, "Ya Umar, kenapa kamu bilang tiba-tiba Sariyah naik gunung?" "Aku melihat Sariyah sedang dikepung dan kukatakan naikkan ke gunung." 3 bulan setelahnya, Sariyah pulang bersama pasukan membawa kemenangan. Dia katakan, "Kami mendengar teriakan Umar dari gunung agar kami naik ke atas gunung." Itu termasuk salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kayak begini nggak bisa dipelajarin. Tapi biasanya Allah kasih kepada hamba-hambanya ketika hambanya betul-betul kepepet. Dikasih itu jalan keluar kayak begini, yang aneh-aneh dikasih sama Allah. Sesuatu yang nggak bisa dipikirkan, wa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia jalan keluar dan Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ini kisah Sariyah diceritakan di sini tentang Umar. Ya. Begitu juga tentang Ala bin Hadrami. Dahulu dia berdoa, "Ya Alim, Ya Hakim, Ya Ali, Ya Azim, fayustajabu lahu hatta idza khadal bahr bisariyah ma'ahu falam tabtal suruj khiyaluhum." Ya, dia kalau berdoa selalu dikabulkan, sampai kalau dia dikabulkan, kalau dia pergi sama pasukan, pasukannya pun dinaik kapal pun nggak pernah basah. Anan Hasan Al-Basri berdoa. Begitu juga Hasan Al-Basri. Suatu hari dia da'a ala rajulin kana yu'di. Ya Allah, suatu hari Hasan Al-Basri ini pernah diganggu orang yang menyakiti Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri ketika itu mendoakan kejelekan buat orang ini, seketika orang itu mati di tempat. Oh Allah, ini bahaya juga nih.
Ya, doanya orang soleh itu mustajab. Jangan sampai kita mendolimi orang soleh dan doanya mustajab. Anna rajulan minan Nakha kana lahu himar famata lahu. Ada orang laki-laki dari Nakha. Dia punya keledai, keledainya mati di jalan ketika dia safar. Kemudian dia wudu, dia sholat 2 rakaat, dia doa kepada Allah agar Allah hidupkan keledainya. Tiba-tiba keledainya hidup dan dia dibawakan. Dan ini adalah karomah-karomah yang tidak terhitung banyak sekali. Jadi sebenarnya kisah-kisah karomah itu ada. Jadi zaman sekarang pun termasuk karomah adalah kita bisa menjalankan agama Allah dengan baik di tengah banyak orang yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu juga termasuk kebaikan, karomah. Walaupun tidak seperti karomah mereka, tapi paling tidak ini sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membahas tentang wali-wali syaitan. Ada juga wali-wali syaitan. Syaitan juga punya wali yang ditolong sama syaitan, yang dibantu sama syaitan, yang dihebatkan oleh syaitan supaya orang kagum sama dia. Tapi orang tadi harus menghamba kepada syaitan. Ada yang seperti ini. Wa kana yu'min muslim bi anna syaitan minan nas awliya istahwada alaihim fa ansahum dzikrullah. Orang muslim juga meyakini bahwasannya syaitan itu punya wali-wali. Ala inna awliya Allah ulaika hizbus syaitan, kata Allah. Mereka itu adalah hizbu syaitan. Jadi kerjaannya adalah memperkuat pasukan syaitan. Mengganggu kaum muslimin. Suatu kisah ya. Ketika orang musyrikin ketika itu udah bingung nih gimana cara menghalangi dakwah Rasulullah. Kalau mereka langsung bunuh Rasulullah, nanti akan terjadi peperangan karena Rasulullah itu anaknya Abu Thalib. Tiba-tiba ada seorang tua jompo yang nggak dikenal datang dan masuk dalam musyawarah orang Mekah. Orang tua ini langsung ngasih ide, yang ide ini disepakati bagaimana cara membunuh Rasulullah. Tapi orang-orang nggak tahu siapa nih orang tua ini datang. Ide dia adalah kumpulkan semua pemuda-pemuda atau setiap kabilah, setiap suku kumpulkan satu pemuda. Yang setiap pemuda pegang satu senjata. Jadi nanti kalau Muhammad keluar, semua pemuda ambil andil membunuh Muhammad. Kalau semua membunuh, tidak akan mungkin bisa dituntut. Berarti semua bangsa Arab dituntut. Disepakatilah ini. Ternyata yang ngasih ide ini setan. Allah punya makar lain. Wa makaru wa makarullah. Apa makarnya Allah? Allah perintahkan Rasulullah hijrah malam itu. Rasulullah perintahkan Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Mereka ngintip dari kamar Rasulullah seolah Rasul tidur. Ada, padahal di dalam kasurnya Ali. Lalu Rasulullah SAW mengambil pasir, berdoa kepada Allah, dilemparkan pasir ke atas rumahnya. Orang-orang itu langsung buta, nggak bisa melihat Rasulullah keluar. Yang nggak bisa dilihat cuma Rasulullah. Rasulullah keluar, pergi ke rumah Abu Bakar, langsung pergi hijrah. Pagi-pagi mereka dobrak rumah Rasulullah dan sepakat ingin membunuh Rasulullah. Ditarik selimutnya ternyata Ali bin Abu Thalib. Ini kisah tentang syaitan, ada walinya juga. Sama juga ketika perang Badar. Perang Badar itu ada syaitan yang berupa laki-laki tua yang memprovokasi supaya memerangi Rasulullah. Iya. Di sini berarti ada wali-wali syaitan. Sawwalalahum syarr, amlalahul batil, wa asammahum anistima'ul haq. Yang tugasnya menyebarkan kejelekan, bahkan memenuhi kebatilan, menjadikan orang-orang itu tuli dari kebenaran, buta dari kebaikan, fahum la musakharun wal awamiruhu muti'un yughrihimu bisyarr. Mereka ditaati, dipatuhi, tapi memerintahkan kepada kejelekan. Yastawihimu ilal fasad. Bahkan mereka, seton-seton itu, memerintahkan kepada kerusakan, kemaksiatan, dan mereka memperindahnya. Hatta arafa lahum munkar fa'arafu, nakara lahumul ma'ruf fa'angkaru. Sampai kebaikan mereka ingkari, kemungkaran mereka lakukan. Wa kana diddu awliya Allah.
Ini biasanya selalu memusuhi wali-wali Allah. Harban alaihim ala naqid minhum. Ulaika walau Allah wa haula'i aduhu. Orang yang kayak begini musuh Allah. Ulaika ahabbu Allah wa ardah, fa haula aqdabullah wa asqatu. Adapun wali-wali Allah, orang yang paling Allah cintai. Adapun wali-wali syaitan adalah orang yang paling Allah benci. La'natullahi wa ghadibah. Allah melaknat dan memurkainya. Walau dhaharat ala aidihim khawariku. Walaupun mereka bisa melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Supranatural tadi. Taru fis sama. Walaupun mereka terbang di langit. Au masyu ala satul ma. Atau mereka berlari di atas air. It laisa zalika ila istidraj. Tidak lain itu adalah bentuk istidraj. Allah tipu mereka. Liman adahu aunan minasyaiton liman walahu. Dan bagi mereka yang membantu syaitan. Nah, jadi ini juga ada wali-wali syaitan. Contohnya gimana? Ada contohnya. Ada orang, ini kejadian teman saya tukang ruqyah ditanya, kamu ngeruqyah siapa? Saya ngeruqyah seorang bapak yang sehidup sekarang sebatang kara. Kenapa? Karena dia pernah bersepakat dengan syaitan, syaitan akan kasih dia kaya, tapi semua keluarganya harus mati. Dia sepakat itu. Udah mati semua anak dan istrinya, tinggal dia, maka dia yang tumbal. Kesepakatan dengan syaitan. Ya. Ada juga orang kesepakatan dengan syaitan supaya dia diberikan kemampuan-kemampuan supranatural. Ada. Dilebihkan dari apa yang diinginkan oleh manusia. Ada. Tapi biasanya pakai ritual-ritual syirik. Itu cirinya. Apa ritual syirik itu? Contoh, menyembelih bukan untuk Allah. Apa yang dibawa? Ayam. Ayam hitam. Istilah mereka harus ada maharnya. Harus ada bayarannya. Lah bayarannya ini biasanya bentuknya ibadah. Contoh, kamu mau cantik, oke. Kamu bisa cantik, saya kasih cantik kamu. Tapi apa? Jangan lewat, pokoknya jangan makan sate umpamanya. Nah, supaya apa? Mengharamkan Allah halalkan. Mentaati sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Dia lebih taat kepada selain Allah. Ketaatan itu bentuk peribadatan. Jadi jangan dikira yang namanya ibadah itu hanya sholat. Apapun bentuk ketaatan dan loyalitas yang tinggi, itu menunjukkan dia beribadah kepada selain Allah. Maka dalam sebuah hadis, ada orang-orang Yahudi yang berusaha protes ke Rasulullah. Ketika turun ayat Al-Quran, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah mengatakan di Quran, orang Yahudi dan Nasrani ini menjadikan pendeta-pendeta mereka Tuhan selain Allah. Datanglah mereka ke Rasulullah, protes, ya Muhammad, kami nggak pernah jadikan pendeta kami Tuhan selain Allah. Apa kata Rasulullah? Bukankah pendeta kalian menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkan? Bukankah pendeta kalian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya? Itulah bentuk peribadatan kalian kepada pendeta kalian. Nah, sekarang ada orang bentuk peribadatannya taat dengan peraturan jin. Kamu kalau mau, iya, saya akan berikan. Tapi macam-macam ritualnya. Macam-macam ritualnya. Ada ritual yang nyebur ke danau jam 12 malam. Nggak boleh keluar kecuali jam 7 pagi. Udah pasti sholat subuhnya ketinggalan. Bahkan maaf, ini kejadian di Jawa Tengah. Ada sebuah danau yang diyakini danau ini bisa bikin kaya raya. Tapi orang yang mau kaya raya harus mandi di danau itu jam 12 malam. Dan dia sebelum mandi harus berhubungan intim dengan orang yang dia nggak kenal. Itu ritual-ritual setan semuanya. Pastikan pertama menghalalkan yang haram. Allah haramkan, dia kerjakan. Ada yang seperti itu. Ada lagi puasa. Puasa ibadah atau bukan? Puasa ibadah bukan? Dia puasa supaya jin bela dia.
Biasanya puasa putih. Boleh kamu makan apa aja, yang penting warna putih. Jadi ngerokok yang penting putih, air putih yang penting putih. Karena jin itu bukan melihat itunya, melihat loyalitas. Oh, dia tak patuh nih. Iya. Apakah selamanya yang namanya sesajen itu harus mahal? Walaupun hanya sebatang rokok itu sesajennya. Kan ada. Oh iya, saya tunggu dulu ya, saya panggil jinnya. Kenapa? Jinnya nggak mau datang kalau nggak dibakarin rokok. Bakarin rokok di situ. Sebenarnya jin nggak ngerokok, cuman jin mau lihat sebesar mana komitmen kamu taat sama saya. Nanti kalau udah ada kesepakatan, dikasihlah sama jin peraturan-peraturan. Jangan ini, jangan itu, jangan peraturan-peraturan yang aneh yang ingin menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan. Jadilah mereka wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan. Seperti itu wali-wali syaitan. Suatu hari pernah ditangkap seorang dukun di Saudi Arabia. Dukun ini nangis-nangis ketika ditangkap. Kenapa kamu nangis? Dukun bilang, apa kata dia? Ini jin, kalau saya suruh dia datang. Kalau ada apa-apa dia kabarin ke saya. Kenapa polisi datang nggak ngabarin ke saya, kata dia. Akhirnya apa? Sama polisi disuruh praktek. Gimana cara kamu memanggil jin supaya jin mau mengerjakan apa yang kau perintahkan? Dia pakai baju merah, dia pakai cambuk-cambuk diri dia potong ayam, dia sebarkan di kamarnya ayam, lalu seperti dia sujud, minta seperti dia ini sedang meratap-ratap minta tolong, dia panggil nama jinnya. Nanti jinnya datang, baru dia suruh, tolong bunuh fulan, tolong kasih sakit fulan. Itu dikerjakan sama jin. Kenapa? Karena dia telah menyembah jin. Penyembahan itu. Ketaatan, menyembelih, itu nggak boleh. Jadi ada juga nih kisah, ada orang kehilangan mobil. Hilang mobil baru dia. Mobilnya masih plat putih, udah hilang. Dia cari-cari nggak dapet, sampai kecewa bener. Kata orang, pergi aja ke orang pinter. Sama orang pinternya disuruh nyembelih ayam. Baru tuh jin mau cari mana mobil dari yang hilang. Carinya pun cuma cari tahu doang. Udah tahu dia kabarin, mobilnya ada di sini. Lah kenapa jinnya mau mengerjakan? Karena dia udah nyembelih. Nyembelih ibadah bukan? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Jadi ciri-ciri aulia syaitan melakukan peribadatan yang menunjukkan kepada loyalitas kepada syaitan. Ada yang nulis Quran pakai darah haid. Quran tapi ditulis sama dia. Itu penghinaan atau pemuliaan? Penghinaan. Dihinakan dulu Quran, baru dia mau tunduk. Coba, itu ada sering dijual di mana-mana. Di di bingkai, tulisan tengahnya kitmir. Di sampingnya tulisan nabi-nabi, nama-nama nabi. Bunder. Tahu nggak kitmir itu nama apa? Kitmir itu nama apa? Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi. Jadi nama anjing digedein, nama-nama nabi di samping-samping, nama Allah di samping-samping dikecilin. Itu kayaknya, nama Allah kok Ustaz? Iya, Kitmir ini nama apa? Kitmir ini nama anjing yang mereka yakini anjingnya dari Ashabul Kahfi. Itu menghinakan Allah. Nama anjing digedein, nama Allah sampingnya dikecil-kecilin sebagai perhiasan. Itu sebab syaitan patuh. Boleh diyakini, semua orang yang memiliki memiliki pengetahuan tentang gaib, pasti ada ritual jin dan syaitan. Bisa dipastikan. Karena jin gak mungkin patuh. Atau dia bilang, kan Nabi Sulaiman juga memerintahkan jin. Ya kan? Apa jawaban kita? Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Nabi Sulaiman itu posisinya tinggi. Jinnya takut. Sampai Nabi Sulaiman berdiri aja pakai tongkatnya ngeliatin itu jin. Jin terus bekerja. Padahal Nabi Sulaiman udah meninggal. Tongkatnya dimakan rayap. Nabi Sulaiman baru jatuh, jin baru tahu. Ya, Sulaiman ternyata udah meninggal udah lama. Berhenti dia. Berarti kan Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin, bukan dalam rangka Nabi Sulaiman yang merendah kepada jin. Kalau orangnya sekarang kan enggak.
Jinnya mau apa nih? Mau rokok, kasih rokok dulu. Jinnya mau apa nih? Tergantung permintaan. Jadi dia merendah dulu kepada jin. Ya, itu nggak boleh. Bahkan kemampuan Nabi Sulaiman hanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makhluk yang lain nggak ada. Kalau ada orang sekarang minta tolong sama jin, bisa hampir dipastikan ada ritual yang menyebabkan jin itu patuh. Baik itu kekufuran, kesyirikan, atau mungkin penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh minum air darah. Saya pernah ingat, oh ini, ada seorang diruqyah, sulit diruqyah. Ternyata penyakitnya sudah dari kecil dia dikenakan jin. Kenapa ditanya lagi? Karena dulu nenek dia waktu dia sakit dibawa orang pinter, sembuh. Tapi orang pinter yang ngasih obat, minumin air kencing sendiri. Jadi air kencingnya diminumin ke tuh anak itu langsung sembuh, benar-benar sembuh. Tapi sepanjang hidup dan dia kerja kemana-mana, sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi. Kalau udah ada sesuatu ritual yang haram dikerjakan, itu udah pasti jin. Udah pasti jin. Minum air pipis, itu pasti jin. Meninggalkan sholat, itu pasti jin. Membolak-balikkan Quran. Ini kelihatannya Quran, tulisannya Arab, tapi dibaca lebih detail, ternyata ini bukan Quran. Quran dipotong-potong, dimasukkan, dipisah, ya bukan Quran. Al-Fatihah kalau ditambah dan dikurang jadi Al-Fatihah bukan? Bukan. Iya. Ini termasuk dari tanda wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan seperti itu. Kok terjadi, Ustaz? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Makanya Allah pernah ngutus malaikat di Babil. Babil itu mana? Babylon. Babilonia. Malaikat Harut wal Marut. Yu'allimunan nasa sihir. Mengajarkan, di Babil itu orang banyak mengajarkan sihir. Malaikat ini kasih tahu, jangan mengerjakan sihir, syaiton sihir itu. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir mereka ketika itu yang paling ma'ruf, yang paling masyhur, memisahkan suami sama istrinya. Bikin orang cerai. Kalau zaman sekarang gak usah pakai sihir. Pakai apa? Bikin suami cerai. Ganggu suami orang, selesai, cerai. Tapi zaman dulu pakai sihir. Allah turunkan ayat Al-Quran. Fayu'allimunan nasa sihra. Mereka belajar sihir kepada manusia. Berkata malaikat Babil, fala takfur. Jangan kalian kufur. Berarti belajar sihir itu kufur. Nggak boleh. Terjadi, Ustaz. Terjadi. Di Babylon saja terjadi. Kenapa Allah biarkan terjadi, Ustaz? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena ada orang sekarang berpikir, kalau terjadi, Ustaz, berarti Allah ridhoi. Kalau Allah ridhoi, berarti benar. Kalau dia salah, kenapa kok terjadi? Kita bilang, apakah semua yang ada pasti Allah ridhoi? Babi Allah ridhoi nggak? Siapa yang menciptakan babi? Kalau gitu babi halal? Haram. Begitu juga sihir. Memang Allah yang menciptakan, tapi Allah ciptakan untuk menguji iman kita. Dajjal nanti di hari kiamat, dekat hari kiamat, bisa ngidupin orang mati, izin siapa? Allah. Kok Allah izinkan, Ustaz? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Uji kita, siapa yang terbaik amalannya. Allah Ustaz, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan tentang beriman dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih banyak bukunya. Iya, pelan-pelan. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kejadian saya hari ini, saya mau bertanya apakah
dalil tadi di dalam Al-Quran. Pertama, kita pedagang, saya pedagang Pak Ustadz. Saya pedagang, mulai orang kecil, orang yang nggak punya, bukan berarti orang kaya, orang yang punya martabat, punya jabatan itu bisa semena-mena sama saya. Jadi saya mau bertanya satu hal. Saya berdagang di lingkungan Masjid Nurul Hidayah Brawijaya. Saya berdagang sudah minta izin sama orang DKM, yaitu Mas. Ya. Tapi mau bertanya, apakah diperbolehkan orang menegur pada saat ada transaksi jual beli dengan mengatakan transaksi ini tidak boleh dilakukan di sini, tidak halal. Di luar masjid apa di dalam masjid, Ibu? Jadi bukan Pak, di pelataran masjid Pak Ustadz. Di pelataran masjid. Iya, Oke. jadi bawa orang Pak Oman di pintu keluar yang ke arah apartemen, saya yang pintu sampingnya langsung yang ada di situ di Bandung. Nah, pada saat itu ada pembeli sudah mau transaksi pokoknya, lalu dibilang transaksi ini tidak halal. Silakan lakukan transaksi di luar masjid. Jadi dalam ini di luar masjid ini pelataran tidak boleh. Terus yang saya nggak berkenan, dia mengatakan tidak boleh dilakukan transaksi pada transaksi ini sudah mau terjadi jual beli. Akhirnya pembeli pada pergi semua Pak Ustadz dari yang dibeli. Maksud saya gini loh Pak. Dia mungkin orang kaya, secara baju dia pakai baju yang labelnya tuh dari luar. Iya. Pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya silahkan. Mencerminkan dia seorang yang Oke. sudah belajar agama sama saya. Iya. Terima kasih, saya pahami pertanyaannya. Terima kasih. Semoga Ibu dimudahkan rizkinya, diangkat derajatnya. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang punya ujian masing-masing dalam kehidupan. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Ujian itu adalah membuktikan ketakwaan. Siapapun dia pasti punya ujian, ya tidak? Pasti punya ujian. Karena akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ada orang yang diuji dengan kesehatan, ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan pasangan. Ujian apa yang paling berat? Ayo, saya mau sedikit keluar. Ujian apa yang paling berat? Ujian orang yang nggak sadar dia sedang diuji. Iya nggak? Dia santai aja kok. Saya nggak ada masalah. Rizki saya lancar, badan saya sehat, dosa dikit ya nggak apa-apa. Males sholat, sholat kan bagi yang mau, bukan buat saya. Ya Allah. Itu ujian tidak? Ujian. Itu ujian lebih bahaya daripada ujian harta, daripada ujian kesehatan. Ujian harta dan kesehatan bisa jadi ngangkat derajat. Ujian kesehatan bisa jadi gugurin dosa. Kalau masalah dagang, ya, di mana aja kita boleh dagang, kecuali di masjid. Di masjid itu nggak boleh dagang, ya. Di luar masjid boleh. Di luar masjid boleh dagang. Di dalam masjid tidak boleh dagang. Rasul mengatakan, la tahillu, tidak halal masjid ini buat orang yang berjual beli. Karena masjid dibangun bukan untuk jual beli, tapi kita juga mungkin harus menjaga beberapa etika dan beberapa adab supaya lebih baik di dalam menegur atau lebih baik di dalam berdagang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah musta'an. Semua ujian kita ingin menunjukkan kita sabar atau tidak. Ada yang diuji dengan anak, ada nggak? Ada yang diuji sama suami? Ada, Ustaz. Aduh, Ustaz. Mau lepas tanggung nggak lepas tanggung, Ustaz? Subhanallah. Padahal itu pintu surga. Ayyumra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridho sama dia. Dia dikatakan masuklah pintu surga dari mana yang kau suka. Ketika belum bersuami, pintu surganya orang tua. Ketika orang tua udah nggak ada, dia punya suami, pintu surganya adalah suami. Ketika suaminya nggak ada, dia punya anak, dia sendiri menjadi pintu surga bagi anaknya.
Masya Allah. Ya, ada lagi yang lain silahkan. Silahkan Ibu yang belakang dulu. Katakan bahwa kita bisa menjadi kriteria dari wartawan Iya. dengan menjalankan Kewajiban, menyempurnakan ibadah. itu hanya kan kalau tadi saya katakan bahwa puasa, sholat tahajud gitu yang sudah dikerjakan. Kalau di antara yang semua yang enggak, tetapi di antara semua dikerjakan, tapi yang enggak dikerjakan satu, misalnya puasa gitu, Ustaz, ya. Puasa sunat, apakah seseorang itu bisa masuk dari kriteria ini? Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, kita ini semua kita hampir dipastikan kalau kita bukan nabi dan bukan para sahabat, kita ini nggak bisa komplit dalam amalan. Ada yang kuat puasa tapi nggak kuat sholat malam. Ada yang kuat puasa sholat malam nggak kuat sedekah. Ada yang kuat sedekah tapi nggak kuat dalam mungkin akhlak, mungkin ibadah. Kita lakukan apa yang paling mampu kita lakukan, itu aja. Dan kita nggak perlu bikin standar orang lain. Nih orang malas amat puasa Senin Kamis, kayak saya dong puasa Senin Kamis terus. Belum tentu, kita nggak tahu dia sholat malamnya mungkin kuat, atau mungkin sedekahnya, atau jaga anak yatimnya dia kuat, kita nggak tahu. Yang jelas semua orang punya ibadah masing-masing. Yang tahu orang mulia cuman Allah. Kita lihat mungkin dia maaf, ibadahnya nggak banyak, dunianya juga nggak banyak, hartanya juga nggak banyak, cuman hidup sendiri, nggak punya suami, suaminya meninggal, ternyata dia punya 4 anak yatim yang dia tanggung. Bisa jadi dia nanggung 4 anak yatim itu salah satu amal soleh dia ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu, itu intinya. Kalau kita mampu, kita lakukan. Kita mampunya kullu muyassarun lima khuliqalah. Semua orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau saya mungkin, bagi saya walaupun sedikit, saya dimudahkan untuk ngajak orang ke Islam. Dakwah, nikmat bagi saya itu. Ya kan? Ada tapi orang yang dimudahkan lagi untuk mungkin dia nggak bisa berdakwah dengan ilmu, tapi dia bantu dakwah dengan harta. Bisa jadi kayak begitu. Ada juga orang yang dimudahkan belajar. Pikirannya, udah nggak usah kemana-mana, majelis taklim, ikut kajian, terus begitu. Iya, jaga diri, jaga amalan, jaga amanah suami, puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apa kata Rasulullah? Tadkhulu jannah, masuklah surga dari mana pintu yang kau suka. Perempuan itu masuk surga paling gampang menurut saya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, taat sama suami, masuk surga pintu mana yang dia suka. Ya Allah, apalagi yang kurang dalam hidup nih? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya, Allah musta'an. Hah? Masih bisa, Ibu. Jangan kita putus asa, jangan putus asa. Rahmat Allah luas. Kita bilang tadi, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni apa yang paling menonjol dari dia? Biru walidain. Dia bakti sama orang tua, tapi dia bukan muhadis. Dia nggak banyak hafal hadis, bukan ulama hadis dia. Tapi dia bakti sama orang tua. Satu amal, tapi murni ikhlas sama Allah, ternyata itu luar biasa di sisi Allah SWT. Ada lagi yang lain? Silahkan, Bagina. Dengan pipis tadi, ada hadis pernah dengar yang pipis unta itu untuk obat. Oke. Pipis onta buat obat, benar. Pipis onta boleh diminum tapi buat obat. Iya, karena untuk berobat. Jangan karena untuk enak-enakan minum onta. Ya. Boleh. 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 Ya. Jadi kalau pipis onta memang ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Allah musta'an. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah apa Ibu? Pijat, oke. Iya.
Betul. Saya menemukan beberapa orang tukang pijit dan dia menggunakan tenaga jin untuk pijitnya. Oke, pertanyaannya bagaimana hukum kita? Oke, kalau hukumnya kita, kalau kita nggak tahu dan kita belum tahu, semoga Allah maafkan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan berobat dengan orang-orang seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu? Oh, ketika waktu itu nasihati dia. Katakan saya nggak perlu bantuan jin. Kalau kamu pakai jin saya nggak mau turut lagi. Kalau dia nggak pakai jin ya silahkan. Tapi kalau dia pakai jin katakan saya nggak mau bantuan jin. Iya. Allah musta'an. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang lain? Cukup sampai di sini? Sudah mau asar? 5 menit lagi asar. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah, ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.